pintu pertama menuju kedamaian ketika disampaikan di awal dan bukan di akhir. Selanjutnya, menanggapi pembukaan dalam pledoi penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin, in dubio pro reo, jika ada keraguan-raguan mengenai suatu hal harus diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa. Kami penuntut umum membuka tanggapan kami dengan pernyataan in dubio pro lege fori. Jika terdapat keraguan-raguan, hakim tetap patut menghukum terdakwa. Hal ini beranjak dari argumentasi Pompe bahwa pada dasarnya setiap orang dianggap bertanggung jawab secara pidana, sehingga tetap dihukum kendati pun ada keraguan-raguan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Memperhatikan isi nota pembelaan atas pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa, pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini agar 1. Menyatakan saudara terdakwa Arif Rahman Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan saudara penuntut umum dalam dakwaan ke-1 primer, dakwaan ke-1 subsidiar, dakwaan kedua primer, dan dakwaan kedua subsidiar. 2. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena persidangan akuo seharusnya menerapkan asas tunania prinsil karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah diuji secara administratif. 3. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena peradilan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin tidak sah, mengingat tidak adanya izin atasan yang berhak menghukum angkum saat ditaca pemeriksaan dalam perkara akuo. 4. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena adanya daya paksa overma dalam diri terdakwa. 5. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin merupakan perintah jabatan, tindakan yang dilaksanakan dengan itikat baik, sebagaimana diatur sebagai alasan penghapus pidana dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. 6. Membebaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan nama baik dan harkat martabat terdakwa Arif Rahman Arifin. 8. Memulihkan hak-hak terdakwa Arif Rahman Arifin. 9. Membebaskan biaya perkara kepada negara. Untuk itu, bila mana majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono kepada majelis hakim yang terhormat dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan diri terdakwa untuk memutus sebagai berikut. 1. Terdakwa belum pernah dihukum. 2. Selama dalam proses persidangan, terdakwa bersikap sopan, jujur, dan telah kooperatif dalam mengikuti jalan proses persidangan dengan baik. 3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. 4. Terdakwa telah menyesali seluruh perbuatannya. 5. Terdakwa telah banyak berjasa kepada bangsa dan negara Indonesia. 6. Segenap proses persidangan memperoleh manfaat dan keuntungan dari adanya perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin karena telah membuat terang pembuktian dalam persidangan almarhum Brigadir Joshua. Majelis Hakim yang mulia, terdakwa serta penasihat hukum terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati, kami tegaskan kembali tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap terdakwa beserta penasihat hukumnya. Kami dalam tanggapan ini tidak akan lagi substansi dan materi analisis fakta dan analisis yuridis dalam tuntutan kami. Kami hanya akan menanggapi hal-hal baru ataupun mempertegas beberapa poin penting dalam materi tuntutan kami. Mengingat replik ini adalah satu bagian tak terpisahkan dengan tuntutan kami sebelumnya. Bahwa permohonan tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin dalam pledoinya didasarkan atas pertimbangan analisis yuridis yang telah diuraikan dalam nota keberatannya pledoinya dengan beberapa dalil. Untuk itu, kami penuntut umum akan memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Tanggapan terhadap bagian pledoi pribadi terdakwa Arif Rahman Arifin. Pledoi pribadi terdakwa Arif Rahman Arifin yang terdakwa ketik sendiri halaman 6 sampai 13 dengan poin-poin yang menyatakan A. Penyalahgunaan keadaan oleh atasan terhadap bawahan sehingga menyebabkan dilema moral. Pendapat penuntut umum bahwa terhadap pendapat terdakwa Arif Rahman Arifin di atas cukup dapat dipahami mengingat posisi terdakwa Arif Rahman Arifin merupakan bawahan
langsung dari saksi Ferdi Sambo. Akan tetapi, terdakwa Arif Rahman Arifin yang merupakan perwira polisi berpengalaman akan asam garam di tubuh institusi Polri, sehingga sudah pasti yang telah menangani berbagai macam persoalan maupun kendala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga dapat dianggapi memiliki perjalanan yang cukup, mumpuni, dan mental yang terlatih. Akan tetapi terdakwa Arif Rahman Arifin dengan dalih melakukan perintah atasan dan ketidakmampuan untuk menolak dengan alasan dilema moral. Kemudian, tetap melaksanakannya meskipun menyadari bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan mengindahkan norma yang ada, maka hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 6 Ayat 2. Setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib a. melaksanakan perintah atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya dan melaporkan kepada atasannya. B. Menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. C. Melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi perintah. Senyatanya dalam pasal 6 ayat 2 huruf C di atas, terdakwa Arif Rahman Arifin dapat saja menolak perintah dari saksi Ferdi Sambo dan melaporkan hal tersebut kepada atasan dari saksi Ferdi Sambo. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa, terdapat lampiran petikan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama Arif Rahman Arifin SIK MH nomor PUT garing 118 garing 11 garing 2022 halaman 2, di mana isi petikan putusan sidang komisi tersebut menyatakan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin pada saat Wakadan B Biro Paminal di Propam Polri tidak menjalankan tugas wewenang dan tanggung jawab secara profesional dan prosedural sebagai bawahan, tidak menolak perintah atasan yang bertentangan norma hukum, telah melakukan pemufakatan KEP atau tindak pidana. Sebagai atasan telah memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum dan sebagai atasan telah menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian dalil pledoi pribadi dari terdakwa Arif Rahman Arifin, penyalahgunaan keadaan oleh atasan terhadap bawahan sehingga menyebabkan dilema moral patut untuk dikesampingkan. B. Tanggung jawab atas terhadap bawahan. Pendapat penuntut umum, dalam prinsip pertanggungjawaban pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatanlah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Van Hamel mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis dan kemahiran yang membawa 3 macam kemampuan untuk a. untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri. B. Menginsafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. C. Menentukan kehendak berbuat. Selanjutnya, dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapatnya adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut